Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Aziza. Saya dari Prodi Bimbingan Pendidikan Islam dengan NIM 30524037 yang berkelas di kelas A. Akan menjelaskan keyword dari 6 materi yang sudah dibahas di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Mari ikuti saya di video selanjutnya. Yang pertama adalah peradaban Arab pra-Islam. Keywordnya adalah jahiliyah. Jahiliyah adalah zaman di mana Nabi Muhammad belum diutus menjadi nabi dan dinamakan zaman kebodohan, di mana para manusia mirisnya nilai-nilai kemanusiaan seperti memandang rendah wanita dan menganggap aib bagi perempuan, sehingga di mana-mana berjudi, saling membunuh, dan ada juga norma-norma yang tidak bermoral dan pendidikan seperti pernikahan spontan, pernikahan istiqda, pernikahan poligami, pernikahan pelacur. Yang kedua yaitu peradaban masa Rasulullah periode Mekah dan Madinah. Keywordnya adalah agama terbesar. Islam itu adalah agama terbesar. Islam itu lahir di Jazirah Arab, dibawakan oleh Nabi Muhammad yang merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Islam pertama kali muncul pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi di kota Mekah, Saudi Arabia. Dan setelah Nabi Muhammad diberi wahyu di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan, yaitu turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 dan dikenal dengan Nuzul Quran. Pada masa itu di kota Mekah, Nabi mengambil kepercayaan dengan menyembah berhala. Di sini ada dua macam dakwah Nabi Muhammad, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah mendapatkan faktor-faktor yang membelakangi hijrahnya, yaitu baiat-baiat atau perjanjian-perjanjian yang diikuti oleh orang-orang Madinah, yaitu perjanjian Aqabah. Rasulullah pun di Madinah mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Baitullah yang mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Di sini pun terjadinya peperangan seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Yang ketiga, pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, keywordnya yaitu kepemimpinan. Khulafaur Ar-Rasyidin merupakan 4 orang yang dipercayai oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu melalui musyawarah di kalangan kaum Muhajirin dan Syiah. Keberhasilannya yaitu menumpas gerakan Nabi palsu, menumpas kaum murtad, orang munafik, menghancurkan gerakan kaum riddah, menangani orang-orang yang menolak zakat, menyebarkan luas Islam ke kota Persia dan Irak, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah pada tanggal 12 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada malam sehabis Abu Bakar dimakamkan. Di masa itu, Umar memperkenalkan bidang administrasi seperti bidang ekonomi, bidang politik, dan pendidikan. Pendidikannya yaitu menyediakan makanan untuk masyarakat yang kurang mampu, menetapkan kalender Hijriah, dan memperluas Islam, memajukan keilmuan Islam, dan membuat lembaga-lembaga dan kota-kota yang dinaungi dengan konsep Islami. Yang keempat, peradaban Khulafaur Ar-Rasyidin, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Temanya adalah pemimpinan. Utsman bin Affan, beliau mendapatkan gelar zaman Islam tertua, yaitu pemilik dua cahaya, dikarenakan beliau menikahi dengan dua putri Nabi Muhammad, yaitu Ruqayyah dan Kulsum. Pemilihan Utsman bin Affan itu dilakukan dengan membentuk panitia 6 Ashab al-Sitah, bertugas untuk memilih khalifah selanjutnya, dan disitulah dikumpulkan 6 calon khalifah tersebut. Kaum muslimin melihat bahwa Utsman bin Affan sangat cocok menjadi khalifah ketiga, yaitu di kemajuannya Utsman yaitu di bidang politik, ekonomi, militer, kebudayaan. Dan yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra dari paman Nabi Muhammad dan menikahi putri Nabi Muhammad. Di masa pemerintahan Ali menghadapi berbagai masalah politik dan sosial dan militer sosial. Selama masa pemerintahannya, tantangan yang dihadapi yaitu tantangan politik dan militer, sosial dan ekonomi, sosial dan kultural. Kebijakan dari kepemimpinan Ali yaitu di bidang politik, ekonomi, militer, dan sosial kultural. Daulah Umayyah, keywordnya yaitu kepemimpinan. Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi hingga tahun 132 Hijriah 150 Masehi melalui peristiwa Tahkim yang didirikan oleh sahabat dari suku Quraisy bernama Muawiyah bin Abu Sufyan.
Khalifah Bani Umayyah hampir mencapai 1 abad, tepatnya 90 tahun, yang telah dipimpin 14 orang khalifah. Masa kejayaannya yaitu memperluas wilayah, bidang pemerintahan, bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan bidang pengembangan bahasa Arab. Setelah wafatnya Utsman, banyak konflik yang berkepanjangan di kalangan umat Islam, seperti terjadinya perang antar saudara di wilayah Siffin. Yang keenam yaitu Daulah Abbasiyah, keywordnya yaitu kejayaan. Bani Abbasiyah itu banyak memperoleh kesuksesan yang berdiri pada abad ke-132 Masehi atau 750 Masehi oleh Abbas Asyaka. Bani Abbasiyah berdiri sekitar 5 abad pada tahun 132 sampai 656 Masehi atau 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah erat terkaitnya dengan pemberontakan Syiah. Masa kejayaan Bani Abbasiyah dari periode itu, Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan secara politis. Kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaannya, yaitu di bidang kemajuan ilmu, gerakan penerjemahan, macam-macam ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu matematika, dan farmasi. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.